Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Iya, di depan gue ini sekarang ada satu buah mainan yang anak-anak tahun 90-an tuh pasti bakal beli ini ya, khususnya buat anak laki-laki kalau misalkan mereka habis dapat duit lebaran. Pasti kalau nggak misalkan beli Tamiya, terus beli kalau ada yang dulu itu di G-Vice, terus ada juga yang tembak-tembakan pakai peluru yang buat biasa nembak cicak, itu biasanya mereka beli itu teman-teman. Tapi kalau gue pribadi sendiri, gue biasanya pasti mampir ke toko yang jual Tamiya ya. Biasanya gue udah punya Tamiya, terus gue nanti tinggal beli spare partnya aja. Tapi ini gue mau membangkitkan kembali kenangan-kenangan pada saat itu ya. Kalau misalkan gue habis dapat duit lebaran, itu pasti gue belinya Tamiya. Dah dulu ya teman-teman ya, buat anak-anak kalangan kayak gue, beli Tamiya dengan merek Tamiya itu adalah suatu hal yang mustahil. Paling mentok itu belinya merek Audi ya teman-teman ya. Ini adalah merek yang paling mewah yang pernah gue punya. Bahkan ya sampai sekarang gitu ya, gue pernah sempat ngebeliin Tamiya yang asli merek Tamiya itu buat keponakan gue. Gue sendiri pribadi itu paling mentok mereknya adalah Audi. Nah, Audi ini dia juga punya dua versi ya, yaitu versi yang ngikutin itu adalah Ghost for Speed, bukan Ghost for Speed. Ghost for Speed ini yang ini. Nah, dia ngikutin yang Let's and Go, yang Magnum Saber, terus kemudian Sonic Saber, Rise Stinger, Broken G, ya macam-macam lah ya. Tuh ada Big Spider, ada ya ada Tridager X, ada Godfather 200 ya, itu macam-macam, ada Black Saber juga. Nah, itu si Audi itu dia sempat juga bikin versi yang si Let's and Go itu. Tapi mungkin karena peraturan atau regulasi ya, mereka mungkin akhirnya ditegur karena itu kan punyanya Tamiya ya teman-teman ya. Jadi bukan punya Audi. Nah, si Audi sendiri dia bikin serial animasi yang namanya Ghost for Speed. Nah, salah satu Tamiya yang sebenarnya gue itu dulu kepengen banget punya ini adalah yang seri ini, Monstrous. Karena dulu waktu itu teman gue punya, dibeliin sama bapaknya, dah bahkan bapaknya yang main itu. Nah, Tamiyanya adalah si Monstrous ini, dan itu dinamo standar bawaan dari packagingnya aja itu udah cepet banget. Nah, ini gue pengen banget sekarang dapetin yang ini karena menurut gue ya ini suatu hal yang membangkitkan kenangan-kenangan pada saat itu ya teman-teman. Dan ini kayaknya sih memang produk lama. Kalau misalkan gue lihat ya, ini packagingnya udah sedikit agak kusam ya teman-teman, jadi nggak, warnanya tuh nggak pure. Kayaknya sih memang untuk mainan-mainan seperti ini udah nggak ada lagi yang produksi barunya ya. Kalau misalkan memang ada produksi barunya, mungkin teman-teman bisa informasiin ke gue di mana tempat belinya. Tapi setahu gue udah cari kemana-mana untuk yang si Go for Speed ini, si Audi Monstrous ini ya. Serinya adalah 860C. Ini dia sudah tidak diproduksi lagi. Bahkan dulu ini sudah keluar seri si Monstrous ini sebelum animasinya itu keluar. Karena animasinya itu ada dulu di, gue nonton di Space Tune, dan itu adalah animasi buatan Korea. Kayaknya sih memang si Audi ini juga buatan Korea. Oke, kita nggak usah ngomong panjang lebar lagi, langsung aja yuk kita tur-tur dulu untuk si box dari si Audi Monstrous ini. Jadi di depan sini ada gambar Tamiyanya ya, ada bukan Tamiya, Mini 4WD namanya ya. Ada gambar mobilnya di sini. Terus kita dapat dinamo ya di seri 2, dinamonya kecepatannya atau RPM-nya ada di 23.000 RPM. Jadi kalau misalkan dulu di teman-teman yang mau beli Mini 4WD yang merek Tamiya itu biasanya dia nggak dapet dinamo. Nah, untuk yang seri Audi ini dia sudah dapet dinamo ya teman-teman. Terus di sini ada seri animasinya Go for Speed. Dulu packagingnya tidak seperti ini. Dulu nggak ada gambar si dia ini. Gue lupa namanya siapa. Tapi packaging pertama kali waktu gue bocah itu dia nggak kayak begini. Karena ini sudah keluar versi si Monstrous ini sebelum film Go for Speed ini muncul ya teman-teman. Terus di sini ada namanya adalah Dragon 860C series Monstrous Speed Terminator ya. Ukurannya adalah 1:32 Hobby Grade Mini 4WD series. Di sini ada merek Audi, dan ada di sini adalah stiker atau hologram dari Audi Indonesia ya, Jakarta Indonesia. Jadi kayaknya ini memang adalah produk resmi dari si Audi. Ini sudah ada stiker dari SNI-nya. Terus kemudian di bagian atas sebelah sini ada tulisan Go for Speed dan QC Pass. Di bagian bawah sebelah sini, nah kalau yang versi Tamiya ini di belakang sini harusnya dia bahasanya tulisan-tulisan Jepang gitu teman-teman. Ya, terus di sini ada tulisan warning to avoid scald, don't touch the motor as it as heating part ya, karena dia motornya panas jadi nggak usah disentuh ya teman-teman. Terus di sisi-sisi kanan kirinya di sini ada gambar mobilnya, serinya Monstrous 860C, dan ada mereknya Audi ya teman-teman ya.
Terus kemudian di sini ada, nah ini ada potongan gambar dari animasi si Go for Speed ini. Ya, animasi ini adalah animasi buatan Korea gitu kalau nggak salah. Oke, so langsung aja kita buka bagaimana isi dari si mainan ini ya. Ini adalah mainan yang sangat-sangat bikin kita nostalgia, khususnya buat orang-orang yang hidup di tahun 90-an gitu ya, masa-masa kecilnya di tahun 90-an atau 2000-an, tahun 2000-an gitu ya, 2000-an awal. Nah, itu dia biasanya kalau lebaran itu dapat mainan atau beli mainan ya, kalau misalkan dia dapat duit lebaran gitu, teman-teman. Oke, ini kita sudah buka untuk plastik pembungkusnya di sini. Nah, kalau misalkan dulu ada cirinya gitu, teman. Kalau misalkan bentukan boxnya atau finishing boxnya agak metalik seperti ini ya, ini dia nanti body dari si Tamiya-nya itu dia juga warnanya metalik. Tapi kalau misalkan warnanya ini biasa aja ya, atau ngedoff atau biasa aja lah gitu warnanya, itu dia nanti body Tamiya-nya itu biasa aja. Itu cirinya seperti itu, teman. Oke, kita coba langsung buktiin aja dan kita buka, teman-teman. Oke, kita buka di sini. Iya, oke, tuh kan benar, teman-teman. Ini body Tamiya-nya metalik seperti ini ya. Bukan Tamiya, Mini 4WD. Nah, zaman dulu kalau untuk yang versi apa namanya, yang Let's and Go, dia di samping-samping box sebelah sini ada tulisan-tulisan atau gambar-gambar Tamiya-nya gitu, teman-teman. Di samping-samping boxnya seperti ini. Dan kalau untuk yang Tamiya juga belakangnya ini putih kalau nggak salah, jadi bukan yang cuman box seperti ini aja. Oke, ini boxnya kita taruh sebelah sini. Aduh, jatuh. Ya, ini boxnya kita taruh sebelah sini. Kita keluarin dulu apa aja yang ada kita dapetin. Ya, ini kita dapetin bodinya di sini ya, body dari si monstrusnya ini. Terus kemudian kita dapetin sasis ya. Ini sasisnya adalah seri sasis, dia nggak ada keterangannya seri sasis apa ya, teman-teman ya. Bukan TZ sasis. Kalau TZ sasis itu dia mirip Super One tapi tebel banget. Ini gue lupa nama serinya adalah seri sasis apa. Ya, nanti gue coba cari tahu dan gue coba tulis di video ya. Nanti gue coba cari tahu dulu ya. Di sini sasisnya seperti ini dan ini adalah sasis Alde. Jadi ini adalah barang resmi Alde, bukan KW-KW-an ya. Di sini copyrightnya tahun 2009 ya, udah lumayan lama banget. Ya, kita dapat sasis ini, terus kita dapat ban. Nah, ini bannya dulu itu seri Alde itu bannya terkenal pasti dapatnya ban karet ya, ban karet yang bener-bener karet peret gitu ya. Kalau ini kayaknya karetnya bukan karet yang peret, jadi apa ya, peret itu bahasanya keset gitu ya, bukan karet yang keset gitu ya. Jadi karet yang biasa aja. Ini gripnya nggak terlalu bagus kalau misalkan kita pakai di trek Tamiya yang dari plastik. Ini gripnya nggak begitu bagus ya. Lebih bagus itu yang karet, ataupun juga ada yang dulu ban busa, tapi ban busanya itu yang nggak ban busa yang warna-warni gitu ya. Ada dulu tuh ban busa warna-warni yang ada warna hijau, ungunya, itu dia itu nggak begitu bagus ban busa itu. Ada lagi ban busa yang biasa dipakai buat balap, itu ada ban busanya, gue lupa namanya seri apa ya, ada itu ban busanya. Kita dapat ban kita di sini, terus kita dapat pelek ya. Ini peleknya warna putih di sini ya, padahal di gambarnya di sini peleknya warna hitam gitu. Nah, kalau Tamiya itu, teman-teman, yang mereknya asli bener-bener Tamiya itu bener-bener apa yang ada di gambar depan boxnya itu bener-bener merepresentasikan apa yang ada di dalam isi boxnya. Kalau misalkan peleknya warna hijau, ya ini dia kita dapetnya warna hijau gitu ya. Nah, ini agak sedikit membingungkan memang, tapi memang situ adalah suatu hal yang wajar ya. Terus ini kita dapetin tutup gearbox ya. Di sini adalah spare part yang lainnya. Di sini ada gearboxnya di sini. Ini ada pengunci bagian belakangnya. Terus ini kita dapat akar, dapat roller. Ini untuk pengunci bagian depannya ya. Di sini ada sedikit lecet-lecet nih ya. Gua nggak tahu apakah ini memang sudah pernah dibuka atau sebelumnya atau gimana. Terus di sini ada pengunci baterai dan ada di sini untuk di bagian as roda seperti ini ya. Nanti kita taruh di sini dan nanti kita dapat mata kucing biasanya. Bukan mata kucing, dapatnya mata ayam namanya. Kalau gue dulu bilangnya mata ayam ya. Padahal namanya adalah busing gitu ya. Busing gitu yang benernya. Tapi anak-anak zaman dulu tuh bilangnya adalah mata ayam gitu, teman-teman. Ya, nanti ada plastik, bukan plastik, ada besi kuningan gitu dimasukin ke sini, nanti akan dimasukin ke dalam sasis sebelah sininya nih, teman-teman nih. Oke, gue sedikit agak excited bener-bener ya, gue bener-bener excited dan ya ini bener-bener mengingatkan gue pada saat itu gitu loh, zaman-zamannya gue ngerengek-ngerengek sama nyokap gue minta dibeliin Tamiya sampai nggak boleh, harus begini dulu, harus begitu dulu, nanti baru bisa dibeliin, nanti kalau udah dibeliin rusak kagak bakal dibeliin lagi, udah minta lagi. Intinya seperti itu, teman-teman ya. Jadi gue harus bener-bener nabung ngumpulin duit untuk bisa dapetin si Tamiya ini, teman-teman. Oke, terus kita di sini dapat beberapa spare part yang kecilnya lagi di sini nih.
ya. Kita dapet, nah ini terminalnya. Oke, ini ada terminalnya, ada juga apa namanya, apa sih ini namanya, ring, terus juga ada gear untuk dinamonya nanti ya. Di sini kita juga dapetin roller lagi ya. Ini biasanya rollernya untuk yang akar yang di sini ya, rollernya seperti ini. Dan ini rollernya karet. Oh bukan, berarti kalau untuk yang rollernya karet itu nanti ditaruhnya di depan gua teman-teman biasanya ya. Kalau dapat rollernya di sini kan, ini rollernya ada cekungan di sampingnya. Nah ini dapat karetnya di sini nih, 2 nih. Nah itu nanti gue taruhnya di depan sebelah sini ya. Oke. Nah ini kita dapat roller, terus kita dapat ini tadi ya, karet roller, terus ada besi di sini untuk gearboxnya juga, terus ada roller apa namanya, baut untuk rollernya, terus ada busing tadi yang udah gue sebutin buat ditaruh di sini, dan kita dapat gemuk ya di sini ya. Dulu gue bilangnya adalah gemuk, padahal mah ini namanya pelumas ya, tapi gue biasa bilang ini adalah gemuk, nanti ditaruh di gearboxnya teman-teman. Oke, terus kita dapat ini adalah as roda nih, ini as roda, kita dapat 1, kita dapat 2 ya, as roda pasti dapat 2. Terus ini adalah untuk 4WD-nya nih, ini untuk nyambungin antara roda depan dan roda belakang. Kita dapat gear juga di sini. Gue nggak tahu sih sebenarnya nama gear-gearnya itu apa, nama gear-gearnya itu gue nggak tahu. Yang penting gue tukang ngerakit aja, dan itu udah seneng banget ya. Ini dapat gear lagi, dan ini dapat dinamo ya. Dinamonya ini yang katanya bisa sampai 23.000 RPM ya teman-teman. Dan emang ini dinamonya tuh dulu terkenal kenceng banget ya, untuk dinamo standar itu terkenal kenceng banget ya. Kalau misalkan teman-teman gue tuh kan biasanya kalau beli Tamiya tuh mereknya ada Fiesta, ada yang 5 star tuh, terus ada apa lagi ya, macem-macem deh, ada yang mereknya Caobao lah, itu macem-macem deh. Mungkin teman-teman kalau misalkan nginget-nginget masa-masa itu belinya di abang-abang tukang kokekan depan SD itu ya, itu teman-teman bisa mengingat itu. Dan kalau misalkan kita udah beli Audi itu udah keren banget. Dulu tuh harga Audi itu masih di 15.000 itu. Kalau untuk yang merek-merek bawah atau yang di bawah Audi itu 10 ribuan. Dan untuk yang versi yang ini nih, Monstrous ini, itu dulu dijual lebih mahal daripada Audi yang seri Let's and Go. Itu dulu harganya gue ingat banget 36.000. Itu dibandingkan dengan Audi yang seri Let's and Go ya teman-teman, itu udah lebih mahal lagi dibanding yang Let's and Go itu harganya 36.000. Gue inget banget itu dulu ya. Dan itu emang nggak pernah dibeliin gue yang kayak gitu, maksimal udah beli 15.000 sama nyokap gue. Terus ini ada untuk Audi 4WD spare part ya, power up parts ya namanya. Jadi ini adalah macam-macam spare part yang bisa kita upgrade di mobil-mobil mini 4WD versi Audi ya. Tamiya pun juga ada ya, spare partnya ini. Dan ini dulu tuh waktu kecil gue ngeliatin kayak begini aja udah keren banget gitu, udah seneng banget ya Allah. Bahkan sekarang gue juga seneng sih ngeliatin kayak ginian nih ya, gue seneng banget ngeliatin kayak beginian. Terus kita dapat ini lomba Audi dapat mobil ya. Zaman dulu ini ada lomba Audi dapat mobil ya, mobilnya mobil Yaris ya. Ini jadi itu memang zaman dulu itu ada kejuaraan untuk mini 4WD ya teman-teman, ya tahun 2000-an awal gitu ya. Nih kayak ini sekarang di 2009 itu masih ada lomba-lomba Tamiya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya, udah jarang banget kayaknya. Anak-anak sekarang mainnya adalah lomba TikTok. Lomba TikTok sama lomba beli kuota kalau dapat duit lebaran sama beli handphone. Kalau dulu nggak teman-teman, dulu itu pasti main kayak beginian deh. Itu kalau misalkan habis lebaran itu bener-bener wah udah oke banget lah, pokoknya itu udah gue seneng banget deh mainin kayak beginian. Terus kita di sini dapet ya, ini dapet stiker untuk body si Mini Monsters-nya ya teman-teman ya, dapat bodinya di sini apa stikernya. Tamiya juga pasti dapat yang kayak begini. Dan kita dapat di sini adalah oke, ini adalah buku manual untuk cara pemasangan dari si Tamiya-nya. Oke, teman-teman. Jadi video ini memang agak sedikit panjang, teman-teman. Sorry kalau misalkan emang bosan. So, langsung aja kita rakit yuk Tamiya-nya di sini ya. Oke, ini kardusnya kita singkirkan ya. Kardusnya kita singkirkan, dan ya kalau misalkan teman-teman masih belum bisa apa namanya ngerakit ya, bisa dipakein buku manual ini, diikutin aja caranya. Tapi insya Allah sih gue masih ingat caranya ngerakit ini gimana ya, karena gue sempat ngerakit juga. Jadi ini kita buka dulu ya untuk body si Monsters-nya ya teman-teman. Gue pengennya sih nggak dipercepat videonya, karena gue pengen bener-bener satu persatu gue pengen kasih info sama teman-teman semua di sini bagaimana cara ngerakitnya ya. Ini bodinya tuh zaman dulu tuh udah keren banget loh ini teman-teman ya. Bener-bener ini keren banget, ini stok lama loh, asli ini stok lama banget nih. Oke, ini kita taruh di sini ya. Di sini ada bener-bener spare partnya kita
iniin satu-satu ya teman-teman. Kita rakit ke bodinya dulu ya, untuk body Tamiya-nya, bukan ke sasisnya dulu. Ya, kalau misalkan gue sedikit agak diem, mohon dimaklumi ya teman-teman ya, karena gue juga pada saat lagi ngerakit kayak gitu tuh bingung mau ngomong apa gitu ya. Tapi ya itu teman-teman, dulu tuh zamannya gue kecil itu ya, kalau misalkan mau abis lebaran mau beli Tamiya itu udah pasti ke toko Tamiya deh. Udah pasti ke toko Tamiya kalau gue dulu ya, beli spare part Tamiya, karena dulu itu spare part Tamiya kayak roller dan kawan-kawan itu menurut gue itu harganya mahal, ada yang 20.000, 40.000, sedangkan jajan gue dulu itu ya kalau boro-boro 2.000 perak teman-teman ya. Jajan gue masih kecil banget itu waktu itu ya. Jadi kalau misalkan mau beli spare part Tamiya itu agak sayang gitu kan. Nah, bisa beli kesempatan spare part Tamiya itu ya pada saat kalau misalkan dapat duit lebaran gitu teman-teman. Jadi bener-bener itu dimanfaatkan gitu ya. Ya, ini juga bodinya di sini ada tulisan Audi. Nah, ini bodinya tahun 2002 teman-teman. Sedangkan si sasisnya ini tahun 2009. Jadi ini memang udah cukup lama ya, tahun 2002. Sedangkan film Go for Speed itu kalau nggak salah film tahun 2010-2011an kalau nggak salah. Sedangkan si Tamiya-nya ini atau si Mini 4WD-nya ini khususnya ini diproduksi tahun 2002. Berarti pada tahun film sama Tamiya-nya ini, film sama mobilnya ini duluan mobilnya ini ya teman-teman. Sorry kalau gue menyebutnya bolak-balik Tamiya, karena memang anak-anak zaman dulu mau mereknya apapun ya dibilangnya Tamiya gitu ya teman-teman. Padahal namanya adalah Mini 4WD, dan zaman dulu itu rata-rata orang-orang nggak pakai Mini 4WD-nya, nggak pakai 4WD-nya nih ya, nggak pakai si gear yang di sininya, karena katanya baterainya boros lah segala macam. Terus kalau misalkan pakai baterai cas-casan itu nanti jadinya lebih cepet lah mereka. Sebenarnya kalau menurut gue sih nggak juga sih mau pakai baterai cas-casan atau enggak, karena kan dia kapasitasnya itu sama ya, voltasenya beda sih. Kalau baterai cas-casan itu 1,2 volt, kalau baterai yang standar untuk ABC itu dia ada di 1,5 volt dan itu 700 mAh. Kalau baterai cas-casan itu biasa sampai 1300 mAh. Nah, cuman kan itu bukan untuk nambah daya dari si baterai, bukan nambah daya dari si dinamo, tapi kan itu untuk durasinya lama atau enggak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini emang seperti ini agak keras-keras kayak begini, jadi kita ikutin aja ya. Ini harusnya seperti ini. Oke, ini dimasukin dulu ke sini. Jadi gua nggak pengen gua percepet sih maksudnya videonya gitu ya, terserah deh kalau kalian mau skip atau kayak gimana, tapi karena gua ini seneng ya seneng mainan ini, jadi ya udah. Ini gue lagi ngerakit ya, seneng-seneng yang ngerakit loh ini, beneran deh. Ini adalah mainan yang sangat-sangat diidamkan sama anak-anak pada masa itu teman-teman ya. Anak-anak pada masa itu tuh pada seneng sekali mainan seperti ini teman-teman. Ini agak susah nih. Apakah gua salah? Coba ya. Apakah gua salah di sini? Oke. Kalau salah gimana? Kalau salah gimana? Kita cobain dulu. Oke, apakah dia ini? Dimasukinnya agak susah nih berarti nih. Tapi ini bener begini sih teman-teman nih. Cuman emang agak susah nih masukinnya, lubangnya sempit nih. Ya. Ini harus dulu itu, kalau zaman dulu pasti gue minta tolong sama kakak gue, atau kakak gue cewek semua deh, sama sepupu gue biasanya. Kakak gue cewek semua, nggak pernah mainan beginian kakak gue nggak pernah mainan beginian. Dan dulu itu bokap gue almarhum, dia nggak ngebeliin gue jalanan Tamiya, tapi bokap itu bikinin gue jalanan Tamiya dari talang air. Itu dulu gue inget banget, beli talang air 2 biji di material. Terus bokap ditanyain sama tetangga, mau bikin apa mau masang talang air di mana? Bokap gue bilang, iya ini buat bikin talang air di sini gitu. Padahal dibikinin jalan Tamiya itu sama bokap gue. Dan sekarang kayaknya jalan Tamiyanya udah nggak ada ya, udah nggak tahu, udah dicolong orang kayaknya itu. Oke, ini gua mentok untuk pasang ininya nih, untuk pasang sisi-sisi ininya nanti gua coba pasang sendiri di luar video supaya videonya juga nggak terlalu lama teman-teman ya. Gue nanti akan cobain pasang 2 spare part ini yang agak sedikit susah. Nah, untuk yang ini, oke, ini kita pasang di mana? Ini kita pasang di sini kayaknya. Oke, apakah benar ini pasang di sini? Sepertinya iya. Nah, karena body Tamiya ini dia agak sedikit susah memang. Maksudnya susahnya adalah nggak semua itu dia
mirip cara pemasangannya untuk body-bodinya, tapi kalau untuk si sasisnya itu dia hampir semua sasis itu sama. Ini kayaknya udah habis kan, nggak ada iniannya lagi kan, tapi kok kayak ada yang sedikit kekurangan gitu menurut gue ya. Ini di mana ya gambarnya, coba kita lihat ya teman-teman. Nah biasanya kalau kayak begitu gue lihat lagi di gambarnya gitu ya. Coba kita lihat untuk ya buku manualnya tuh kan teman-teman. Untuk kita lihat lagi buku manualnya kalau misalkan kalian nggak bisa pasang. Oke, ini untuk sayapnya di mana dia taruhnya? Di sini nggak ada sayap. Oh, sayapnya apa di depan ya? Sayapnya apa di depan? Maksudnya di depan sih? Oke, coba kita lihat di sini. Sayapnya dia di sini. Kayaknya kok nggak ada untuk sayapnya sih? Ya, ini untuk sayap ini gua nggak tahu nih dipasangnya di mana deh, karena dia nggak ada lubang untuk pasang sayap. Nih apa itu nanti bisa digonta-ganti gitu teman-teman. Nah di sini nggak ada lubang buat pasang sayap gitu. Di manakah pasang sayap ini? Ya, gue jadi kurang tahu ini sayapnya dipasang di mana. Gue singkirkan dulu aja. Oke, ini jadi yang ini nih, yang kecil ini kayak knalpotnya tuh taruh di belakang sini. Oke, ya ini untuk bodinya sudah selesai. Nanti kita tinggal tempel pakai ini aja, pakai stikernya. Tapi gue nanti nggak akan tempel dulu stikernya. Nanti aja lah gitu istilahnya. Oke, sekarang kita rakit untuk sasisnya. Oke, ini kita copotin dulu semuanya yang ada di sini. Ya, oke, kita copot-copotin semua di sini. Ya, ini gue jarang pakai akar yang ini teman-teman ya, jarang sekali pakai akar itu. Padahal sebenarnya pada saat dia nikung itu dia stabil banget kalau misalkan kita pakai akarnya itu teman-teman. Tapi gue rata-rata nggak pakai gitu. Dan ya udah rata-rata maininnya pun juga pakainya 2 WD bukan 4 WD gitu teman-teman. Ya, ini semua kita copot-copotin dulu. Dan dulu tuh pada saat gua ngerakit kayak begini, nyokap biasanya nggak pernah nyuruh gua ataupun nggak pernah manggil gua kalau nggak lagi kesel banget gitu ya. Karena kata nyokap kalau lagi ngerakit itu katanya kemampuan anak untuk bla 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 itu lagi diuji gitu. Padahal emang nggak tahu juga kan jatuh tuh spare partnya tuh kalau misalkan emang lagi apa namanya ngerakit terus ngobrol dan segala macamnya itu emang riskan teman-teman, riskan untuk spare partnya itu pada kececeran teman-teman. Jadi aduh. Jadi ya memang seperti itu. Kita akan coba satu-satu ya, kita satu-satu kita pretelin semuanya di sini ya. Kita pretelin satu-satu di sini. Semua benar-benar sesuai dengan standar dari pabrikan. Ya dulu itu mobil balap kejuaraan Tamiya atau lomba Tamiya itu dibagi menjadi beberapa versi gitu ya. Ada yang STO, standard box only ya, standar only gitu ya, STO, standard only atau bukan ya, STO sama STB gitu kan. Itu standar box. Jadi benar-benar Tamiya yang keluaran dari box itu diperadukan gitu teman-teman. Paling kita boleh ngeganti kayak dinamonya, terus kayak misalkan rollernya kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu ada yang slope juga ya, slope untuk yang muter-muter dan segala macem. Ada yang speed. Nah kalau speed ya memang benar-benar ngandelin kecepatan gitu teman-teman ya. Oke, ini gua kok sambil capek gitu ya teman-teman. Entah ini masih ngerekam atau enggak. Jangan-jangan gue udah ngomong panjang lebar, dia udah nggak ngerekam. Oh ternyata masih ngerekam teman-teman ya. Itu sudah berjalan 19 menit videonya kayaknya. Oke, ini bener-bener kita rakit satu persatu ini semua spare part yang kecil-kecil ini. Semoga gue masih mengingat itu semua ya teman-teman. Harusnya sih masih ingat ya, karena ini dulu hampir setiap hari ya, karena dulu tuh nonton film Let's and Go terus kayak aduh Tamiya gue otak-atik beginilah, downforce-nya biar kayak apa dulu namanya, tuh terkenal sekali namanya gaya tekan ke bawah lah. Asli deh, itu bener-bener Tamiya atau film yang bikin nostalgia pada saat itu ya. Dulu bangun pagi 6:30 cuman pengen nontonin film Let's and Go gitu di RCTI dulu ya, film Let's and Go. Nah kalau untuk yang si Go for Speed ini dia filmnya sore-sore kalau nggak salah, sore atau siang gitu. Enggak, jam 10-an. Nah ini gue masukin di sini ya teman-teman ya. Ini namanya adalah busing ya, kalau anak-anak zaman dulu bilangnya ini adalah mata ayam ya. Ini anak-anak zaman dulu bilangnya adalah mata ayam teman-teman. Oke, padahal namanya adalah busing, itu namanya busing. Atau dulu itu ada yang diganti pakai bearing teman-teman ya, bearing atau klaker. Nah kalau dipakein klaker atau bearing itu dia daya hambat pada satu muternya itu lebih kecil, jadi dia bisa lebih cepat muternya dan itu dia bisa naikin apa namanya top speednya gitu teman-teman.
Jadi dulu ada yang pakai bearing. Nah, kalau yang bawaan standarnya dari pabrikan ini ya udah cuman busing aja seperti ini. Ya, ini kita taruh di sini, ya, ini kita taruh sini. Terus apalagi gua kok agak lupa nih bannya di sini. Ya, ini kita jelepin aja di sini dulu. Gua nggak tahu sih cara masang ban yang benar atau enggak, karena ada trackernya ya, ada tire tracker itu dulu. Nah, itu gua nggak pernah beli itu tire tracker kayak gitu, karena dulu tuh mahal banget, semua spare part kayak gini tuh mahal banget. Jadi ya udah gua nggak pernah beli yang namanya spare part itu teman-teman, karena harganya mahal gitu loh. Orang tua gua nggak ngizinin gue beli kayak gituan mahal-mahal, istilahnya mainan kok mahal-mahal gitu. Dulu mah gue dibawa ke Toys R Us juga udah seneng banget, ya Allah nggak beli apa-apa. Oke, ini kita taruh di sini ya. Nah, ini udah muter di sini. Nah, ini nanti harusnya dikasih oli lagi nih teman-teman. Ini harusnya dikasih oli lagi gitu. Terus ini harusnya ditaruh di mana tadi, ada yang ini ya. Ini dia, oh ternyata gue salah, kebalik teman-teman. Ini gue lepas dulu ya, ini gue lepas dulu, terus gue pasang ini ya. Nanti kalau misalkan emang videonya kelamaan gue cepetin deh, padahal gue sebenarnya nggak mau nyepetin gitu teman-teman. Nah, ini taruh di sini. Oke, ini taruh di sini. Aduh. Iya, ini kayak taruh sini. Nah, gini teman-teman. Set. Nah, oke. Ya, ini dulu ngerakit ini tuh bisa seharian gue sebenarnya. Nggak seharian sih, bisa setengah hari lah. Intinya gue kalau udah ngerakit kayak begini udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Karena gue kesel kalau misalkan lagi ngerakit kayak gini terus diganggu gugat sama nyokap gitu tuh. Gimana gitu kan. Karena ini seru sekali loh ngerakit ini. Ya, nih udah jadi satu. Oke, terus sekarang ini kita rakit bannya lagi. Pokoknya kita akan jadiin kita akan rakit Tamiya ini bener-bener dari 0 sampai jadi ya teman-teman. Biasanya gue juga nggak nempelin ini sih, stiker-stiker itu, karena gue kurang suka waktu itu dulu ya. Kecuali pada saat yang gue beli yang Sonic Saber, Magnum Saber. Dulu gue kayaknya nggak pernah deh punya Sonic Saber, itu gue nggak pernah. Rata-rata gue belinya itu yang Magnum. Karena ya itu karena adalah Tamiya paling cepat dulu si Magnum itu gitu. Jadi gue belinya itu serinya Magnum gitu, ada Magnum Saber, ada Magnum Saber, terus Magnum Victory Magnum, habis itu dia ada Cyclone Magnum, ada Beat Magnum, terus ada Cyclone Magnum TRF, ada Lightning Magnum. Jadi Magnum itu macam-macam ya teman-teman. Nah, untuk seri Let's Go sendiri, dia setelah tamat itu dia ada yang serinya adalah apa namanya, Let's Go Max kalau nggak salah. Itu Tamiyanya tuh udah berubah. Dan itu rata-rata pakai sasis yang model seperti ini. Bukan pakai sasis kayak gini. Pakai sasis FM. Bukan, sasis FM itu sasis yang pakai dinamo depan kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang seri-seri Let's Go pertama itu rata-rata semua pakai sasis Super One, terus sasis TZ ya. Nah, ini gue lupa nih seri sasisnya apa nih. Kalau yang kayak begini nih, teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini adalah seri sasis apa nih teman-teman. Oke, ini di sini, terus ini kita masukin ke sini. Oke, aduh, agak sedikit emang butuh trik sih di sini nih pada saat masang ini nih, ya. Karena rata-rata ini gear untuk 4WD-nya itu nggak dipasang, karena rata-rata kata susah lah, jadi boros baterai lah gitu, ya. Tapi kita ini karena untuk kebutuhan konten jadi kita akan pasang semua, dan ya ini kan Tamiya nggak pakai buat balap gitu teman-teman, jadi ya sudah kita akan pakai yang ini aja, apa namanya, kita pasang semua spare partnya. Kenapa ini goyang ya? Tuh, ini goyang tuh teman-teman. Bannya goyang ya, bannya goyang. Oke lah, nanti kita akan cobain aja gimana supaya dia nggak goyang. Oke, intinya dia udah kepasang seperti ini. Terus kita pasang untuk gearboxnya. Ya, di sini kita pasang dulu ini. Ya, semua itu bener-bener ya. Dulu gue juga nggak bisa sih ngerakit kayak begini tuh teman-teman. Semua itu gue minta bantuan sama sepupu gue, sama temen gue yang lebih tua gitu kan, yang lebih paham gitu untuk ngerakit Tamiya ini. Tapi ya makin lama ya makin udah terbiasa ya, jadinya bisa nih ngerakit kayak begini nih teman-teman nih.
Ini dinamonya termasukin ke terminalnya gitu ya. Terus di sini ada ini nih, set, ada ini, oke, set. Terus ini kita masukin yang ini, ya. Terus kita tutup pakai yang ini deh. Nah, ini gearboxnya seperti ini teman-teman. Ini gearbox dari sasis Super One juga seperti ini. Tapi kalau sasis Super One itu biasanya penutup ini sama gearbox ini plus sama pengunci baterainya dia warnanya adalah hijau. Kalau yang sasis Super One gitu teman-teman. Nah, ini dia untuk 4WD-nya ya. Ini untuk 4WD-nya jangan lupa kita kasih oli dulu atau kita kasih gemuk dulu teman-teman. Supaya dia lancar pada saat muter gitu. Supaya lancar muternya kita kasih gemuk dulu di sini. Ya, di sini pun juga kita kasih gemuk. Ya, atau stand pad atau oli lah pokoknya gitu ya. Terus ini kita masukin aja ke sini teman-teman. Set. Ya, nah, ini udah seperti ini. Terus kita bagian depannya kita tutup juga nih di sini ya. Kayaknya nih seperti ini nih. Nah, ya, ya gini. Waduh, susah. Waduh, susah. Oke. Oke, sudah kepasang teman-teman. Ini untuk Tamiya-nya. Ya, sasisnya sebenarnya gampang nih, masang sasisnya tuh gampang sekali teman-teman. Ya, masang sasisnya itu gampang. Ini untuk rollernya, roller ya, untuk roller. Ya, ini kita masukin ke sini. Terus kita pakein ini dan kita akan pasang pakai obeng. Teman-teman, kita ambil obeng dulu. Jadi dulu tuh gue punya obeng banyak ya. Kalau misalkan gue mau main Tamiya itu obengnya itu banyak teman-teman ya, obengnya itu banyak. Nah, ini juga ada nih, ada settingannya nih. Ini nanti kita bisa pasang akar di sini teman-teman ya. Ini kita bisa pasang mau di dalam atau di luar untuk rollernya. Kalau gue sih biasanya pasti di luar ya, bukan di dalam untuk rollernya, karena semakin dia cepet, nah, istilahnya semakin dia keluar kayaknya makin stabil. Itu menurut gua dulu ya, gua nggak tahu sebenarnya bener apa enggak. Yang jelas itu seperti itu kalau misalkan bayangan gua gitu teman-teman ya. Oke, ini sudah kepasang untuk rollernya. Jadi rollernya itu pun juga ada yang dari bearing teman-teman. Ada yang roller bushing, ada yang roller bearing, terus juga macam-macam. Ada yang pakai kubah-kubahan, terus ada yang ya untuk kestabilan dan segala macam. Itu semua bener-bener macam-macam lah spare part dari Tamiya ini. Makanya penggemar dari Mini 4WD ini bukan cuman anak-anak teman-teman, tapi banyak remaja ataupun bapak-bapak yang memang gemar main mobil ini gitu loh, main mobil-mobilan ini. Kayak RC aja gitu ya, mobil RC gitu kan banyak bapak-bapak yang mainin juga gitu. Kayak drone itu banyak bapak-bapak yang mainin, bukan anak-anak aja yang suka gitu loh teman-teman ya. Ini untuk kita pasang untuk yang ininya nih teman-teman. Si apa namanya, akarnya ini ya, akar dari permasalahan. Alah, apaan sih akar dari permasalahan? Gitu teman-teman ya. Jadi ini kita pasang aja. Oke, ya hampir selesai kan semuanya, sudah hampir selesai nih teman-teman. Ya udah habis gitu kan. Si apa namanya, yang perintilan-perintilan tadi, karena udah kepasang semua nih teman-teman. Dan nanti kita akan coba nyalain pakai batu baterai. Tapi batu baterainya gue dapetnya belang tuh, alkalin sama ABC. Dulu sih gue mainin pasti punya baterai cas-casan ya teman-teman ya. Gue dulu beli baterai cas-casan itu mereknya adalah Fujitsu. Dulu yang terkenal Fujitsu sama merek GP teman-teman ya. Fujitsu, GP, terus ada yang Sony, ada yang Sanyo yang warna hijau gitu ya. Itu gue punya dulu kayak begitu tuh. Dan itu gue mengingatkan pada zaman kecil sih, pasti anak-anak zaman dulu kayaknya pada punya tuh baterai cas-casan GP, terus baterai cas-casan Fujitsu ataupun Sanyo gitu ya. Itu semua anak-anak zaman dulu tuh kayaknya pada punya gitu ya. Asli loh, ini gue mengenang sekali masa-masa itu teman-teman. Gimana teman-teman kira-kira yang anak-anak laki-laki itu pada mengingat-ingat masa itu nggak tuh? Gue sih ya Allah, ini adalah mainan anak-anak zaman dulu ya. Dari sebelum generasinya si Let's and Go dulu ya, masih ada juga generasinya Tamiya lagi, namanya itu dulu Dacian Kuro ya. Tapi itu bukan generasinya gue, itu generasi kakak gue atau generasinya sepupu gue tuh, si Dacian Kuro itu ya. Kalau generasinya gue itu adalah Let's and Go.
Nah, generasi Dacian Kuro itu tahun 80-an kalau nggak salah, yang mainin Tamiya-nya itu dia bukan di track tapi di tanah biasa, dan dia maininnya itu pakai kayak stick hoki gitu. Jadi Tamiya-nya diarahin gitu teman-teman. Itu yang Dacian Kuro kalau nggak salah. Itu produksi dari Tamiya-nya juga sendiri. Ya, jadi Tamiya kayaknya sudah memproduksi untuk filmnya ini ada 2, yaitu yang si Let's and Go dan Dacian Kuro itu. Dan generasi gue adalah yang si bukan Dacian Kuro, yang Let's and Go teman-teman. Oke, ini sudah terpasang ya. Ini kalau misalnya kita pasang seperti ini teman-teman, ya sudah jadi teman-teman. Ini sudah jadi Tamiya-nya, kita tinggal pasang si stikernya aja sebenarnya, dan ya sudah jadi. Ya, ini mobil Mini 4WD-nya sudah jadi teman-teman. Kita tinggal tes aja menggunakan batu baterai. Ya, ini gua ada batu baterai, belang memang ABC dan alkalen. Gua juga nggak tahu itu baterainya masih bisa atau enggak. Tapi kita coba dulu aja teman-teman ya. Ini modelnya seperti ini ya. Oke, ini di sini, dan kita kunci dia baterainya di sini, dan kita nyalain. Ya, nyala teman-teman. Tapi memang ini nggak baterainya nggak full ya, nggak maksimal, karena nggak mungkin ini segini doang muternya. Ini pasti lebih kencang lagi. Nah, kalau misalkan di filmnya itu dulu katanya kita harus manasin mesinnya dulu. Jadi kita taruh dulu, kita taruh di sini ya, kita pasang bodinya, terus kita biarkan mobilnya itu mesinnya itu nyala sekitar idle lah istilahnya. Mesinnya itu kita idle up dulu gitu. Katanya sih seperti itu setelah habis dirakit kayak gitu teman-teman. Dan di film Tamiya-nya itu kalau misalkan kita ngerakit itu nggak boleh dirakitin sama orang dewasa. Jadi kita harus ngerakit mobil itu sendiri, katanya untuk membangun chemistry antara kita dengan mobil. Karena di film-film itu Tamiya-nya bisa diperintah gitu teman-teman. Magnum, ayo maju, dia nanti makin ngebut gitu teman-teman ya. Itu agak sedikit hayal memang ya. Tapi ya anak-anak zaman dulu tuh memang bener-bener ngerasa Tamiya-nya itu bisa diperintah gitu teman-teman ya. Dan ini kita akan nyalain sampai dia idle up seperti ini, kurang lebih 15 menit teman-teman. Dan mungkin nanti bisa kita tes. Wah, dia sekarang makin cepet teman-teman ya, baterainya nambah kapasitasnya ya. Dan kita coba ngejalanin sedikit ya, kira-kira dia dia pelan, berarti baterainya emang masih kurang banyak. Harusnya ini baterai motornya itu dia muternya emang cepet banget kok. Ini kayaknya ini memang kondisi baterainya sudah habis teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya video gue mengenai si Audi Monstrous ini. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, jangan lupa di like videonya dan di subscribe channel gue. Oke, dadah.